Assalamualaikum Bu Farida, Bu Irni. Assalamualaikum Bu, sehat? Sehat, Pak Deden. Alhamdulillah. Nuhun ya Bu, aduh. Di siang hari ini nih Bu. Akhirnya. Akhirnya ketemu juga jadwalnya. Iya, saya harus mengawal Bu Irni kemarin tuh sama Bu Hilda ya kemarin tuh ya. Iya, Pak. Siap. Matur nuhun Bu, kehadirannya. Kita masih menunggu ya Bu Irni ya. Siap. Mangga. Mohon diingatkan teman-teman panitia yang lain barangkali lupa juga di sesi kedua ini ya. Masih ada kegiatan seminar online begitu. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti Bu Irni menyampaikan paparan materinya di acara seminar online series ke-57 ini ya, seperti biasa kita nanti mendengarkan dulu, menyimak, kemudian sikap sempurna untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne ataupun Maras Telkom University begitu ya. 1 menit ke depan kita akan mulai, masih menunggu. Di sesi siang biasa Bu ini lebih sedikit dibanding sesi pagi, Bu. Ya, Pak. Ya. Mohon cek sound, operator 12 sudah siap begitu? Sudah, Bapak. Oh, sudah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar online di lingkungan Telkom University, tepatnya penyelenggara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita mulai acara pada kesempatan sesi kedua ini di hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tentu juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Di ruang Zoom ini kita dipertemukan tentu di acara Bingkai Silaturahmi. Lebih utamanya adalah kita akan sama-sama ya menyimak, kemudian mendengarkan, kemudian juga mengambil nilai-nilai ataupun kemanfaatan nanti ilmu ataupun sharing session ataupun knowledge ya, pengetahuan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Irni Yunita. Dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Seperti biasa, acara sebelum kita mulai kepada acara inti, kita akan sama-sama mendengarkan, kemudian menyimak ya. Yang pertama adalah tentu lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne ataupun mars dari Telkom University. Kepada yang terhormat, ya operator 1 atau 2 dipersilahkan. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Lagu Indonesia Raya kemudian juga Mars Telkom University telah kita perdengarkan bersama. Mudah-mudahan semakin menyemangatkan kita di acara seminar online di sesi yang kedua siang hari ini. Sebelum itu, sama-sama kita ucapkan semangat pagi. Pagi. Walaupun siang hari ya Bu Irni ya, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sebelum nanti beliau, Ibu Dr. Irni menyampaikan paparannya, tentu judulnya, temanya sangat menarik ya, kaitannya dengan financial planning and management to financial freedom. Nah, ini bagi saya hal yang baru juga nih Bu Irni ya, karena bukan murni orang keuangan nih sebetulnya. Kalau Bapak Ibu mungkin sebagian besar di ruang Zoom ini pernah mendengar atau memperhatikan, bahkan mempelajari begitu ya. Saya kira tema yang siang hari ini pun tidak kalah kemudian menariknya ya dari sesi yang tadi pagi. Mungkin juga Bu Irni ada hubungannya Bu Irni ya. Berbicara juga tadi tentang cash flow juga begitu ya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan bisa nih dari tempat saya begitu. Oke. Sudah tampak barangkali Bapak Ibu sekalian? Sudah Bapak. Oke, sudah. Bapak Ibu sekalian peserta seminar online, sebelum nanti Ibu Irni menyampaikan paparannya, saya ingin sampaikan dulu ya riwayat beliau, tentu adalah CV beliau kaitannya dengan eksistensi, kemudian juga pengalaman ya selama beliau kemudian mengajar di Telkom University ini, termasuk adalah studi ataupun tempat beliau menimba ataupun menuntut ilmu. Yang pertama adalah ingin saya sampaikan nama lengkap beliau beserta gelar sangat singkat ini, Dr. Irni Yunita. Kemudian nomor handphonenya ada tampil ya, kemudian alamat emailnya juga ada. Kemudian riwayat pekerjaan beliau 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah pernah di Sekprodi ICT Business ya tahun 2015. Kemudian juga pernah di asisten manajer pengelolaan pembelajaran di International Class tahun 2016. Kemudian di Sekprodi ICT Business juga di FEB tahun 2016 dan Kepala Satuan Penjaminan Mutu tahun 2020 sampai 2021. Dan sekarang beliau sebagai Kepala Program Studi di Magister Manajemen PJJ Telkom University. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah riwayat pendidikan beliau. S1-nya beliau dari Teknik Industri di UGM, Gajah Mada. S2-nya di UNPAD, di Prodi Magister Manajemen, kemudian S3-nya Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Pajajaran. Alhamdulillah telah selesai. Kemudian riwayat pengabdian masyarakat beliau ini ada berapa? 8 sepengetahuan saya. Nah, ini cukup banyak ya. Tenaga ahli Smart City yang terbaru di Kota Bogor, kemudian juga staf ahli Smart City di Kabupaten Halmahera Tengah. Jauh sekali Bu Irni. Iya, Pak. Dan juga moderator seminar online ya di tahun 2022 ini terbarukan juga. Kemudian termasuk adalah abdi masnya edukasi literasi keuangan ya di Paledang nih, 2020. Kemudian juga pelatihan edukasi literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan di PAUD tahun 2019 di Panyilekan. Kemudian edukasi literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian nih ya. Kemudian juga pelatihan prosedural perizinan Departemen Kesehatan. Nah, ini penting juga. Terakhir beliau di tahun-tahun sebelumnya adalah abdi masnya pelatihan analisis pelaporan keuangan dan pembukuan bagi UMKM di Cikondewa tahun 2016. Kemudian yang tidak kalah menarik dari CV beliau sebagai reviewer di tahun 2019 di International Seminar dan Conference ya. Kemudian juga 2019 di ICLO, kemudian juga Refer Journal Accounting and Finance. Di tahun yang terbarukan, beliau adalah di reviewer Mix Journal 2021 sampai 2022, termasuk di Jurnal Manajemen Indonesia. Kemudian riwayat
pelatihan dan sertifikasi ini cukup banyak. Saya sebut saja yang terbaru saja ya. Sertifikat SELU, kemudian di tahun 2021 sertifikat wakil manajer investasi, kemudian sertifikasi wakil perantara pedagang efek 2018 ya. Kemudian termasuk adalah pelatihan training and trainer di mana ini judulnya adalah Standing Innovation in Banking and Finance for Financial Inclusion and Stability di 2018 ya. Termasuk adalah beliau juga riwayat pelatihannya sebagai mendapatkan Certified Investment Market and Banking Analysis tahun 2015. Kemudian pengalaman kepemimpinan beliau, cukup banyak ini, ada 3 ya. Pengurus tim percepatan akses keuangan daerah Kota Bandung di tahun terbaru kan nih 2022 sampai 2023. Pengurus daerah masyarakat Indonesia Kota Bandung, mantap sekali. Kemudian pembina galeri investasi 2015 sampai dengan sekarang. Konsultan dan pekerjaan terkait, nanti Bapak Ibu sekalian ini cukup banyak yang beliau bisa hadirkan, ada 9 poin yang terbarukan sebagai pembicara pada Seminar Nasional Universitas Kristen Indonesia Toraja mengenai literasi keuangan di tahun 2021. Dan buku termasuk juga haki yang beliau pernah ciptakan ataupun karang, termasuk yang beliau miliki adalah buku Manajemen Keuangan Internasional, buku Lembaga Keuangan dan Keuangan Digital tahun 2021, kemudian haki buku Lembaga Keuangan dan Keuangan Digital 2022. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini karena ini CV-nya sangat lengkap begitu ya. Ini mudah-mudahan jadi keberkahan ilmu ya Bu Irni ya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya tidak panjang lebar ya dari sisi saya sebagai MC sekaligus moderator yang akan menjadi bagian dari berlangsungnya acara ini, izin menyampaikan Bu Irni, Bapak Ibu sekalian, yang pertama nanti adalah akan kita simak sekitar 40 menit ke depan. Bu Irni menyampaikan paparan materinya kaitannya dengan financial planning dan manajemen to financial freedom. Kemudian nanti sesi berikutnya ada tanya jawab Bu Irni sekitar ya 15 sampai 20 menit. Oleh karena itu kita awali kegiatan seminar ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Dr. Irni Yunita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Deden atas waktu dan kesempatannya nih untuk sama-sama Ibu sharing ya di kesempatan siang ini. Di sini sudah lumayan cukup banyak juga nih ya, ada 21 orang nih Pak. Oke. 21 banyak, Ibu, orang ditambah dengan panitia mungkinnya ini ya. Saya termasuk panitia acara ini juga. Oh iya betul Bu. Nuhun Bu Irni. Ya Pak Deden, insya Allah saya niatnya sih hanya sharing aja sih. Mungkin di sini ada yang pengelolaan keuangannya lebih gitu ya, lebih baik gitu. Pasti banyaklah yang jauh lebih baik gitu ya. Kita mungkin nanti bisa sharing aja sih gitu ya sifatnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja. Oh ya di sini sudah ada Bu Farida juga. Aduh ini ketemu saya nih Bu Farida. Bu Far nanti boleh sharing-sharing juga ya Bu Far ya. Baik, gini aja mungkin ya Pak ya tampilannya, nggak apa-apa kan? Sudah nampak Bu Irni, mangga dilanjut Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Seperti disajikan di sini gitu ya, bahwa untuk kesempatan kali ini saya akan sharing nih sedikit gitu ya terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan menuju kebebasan finansial. Nah, sebetulnya saya sendiri belum nih dalam kondisi kebebasan finansial, Pak Deden, sebetulnya. Sedang menuju, Bu. Cuman ya istilahnya menarik gitu kan ya. Betul. Sering gitu saya dengar tuh kebebasan finansial, financial freedom lah gitu ya istilahnya. Betul. Itu sebetulnya apa sih kebebasan finansial, kebebasan keuangan itu kan menjadi menarik gitu ya untuk kita ketahui gitu. Jadi kebebasan finansial ini dalam artian sebetulnya
ketika kita lihat pengertiannya, ini ya sangat dekat dengan bagaimana kita merencanakan dan mengelola keuangan kita dengan sehat gitu. Sehingga nanti kita bisa mencapai ke arah financial freedom tadi gitu. Jadi tanda-tandanya sebetulnya kebebasan finansial ini seperti apa sih? Nah, mungkin nih ini ya yang slide berikutnya. Nah, ini saya dapat dari beberapa sumber juga sih ya untuk financial freedom ini sendiri. Sebentar ya. Nah, ini adalah kondisi gitu ya, merdeka secara finansial gitu kan. Apa sih financial freedom? Ini adalah kondisi kehidupan seseorang yang dapat menjalani kehidupan tanpa perlu berpikir dari mana datangnya uang untuk menutupi pengeluaran gitu. Jadi sebetulnya ketika kita mencapai suatu kondisi financial freedom itu adalah keadaan ya yang mungkin diimpikan lah oleh banyak orang gitu ya, karena jika sudah mencapai financial freedom seperti dalam istilah ini kan kita nggak perlu cemas lagi gitu ya Pak ya untuk memikirkan kondisi keuangan gitu, karena istilahnya intinya kita udah punya uang yang cukup lah untuk memenuhi minimal kebutuhan hidup gitu. Jadi sebetulnya ini sangat erat kaitannya gitu. Bagaimana sih caranya kita bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran atau kebutuhan-kebutuhan yang memang makin ke sini kita makin banyak kebutuhannya. Kemudian inflasi juga berpengaruh ya Pak ya. Sekarang di banyak negara nih kita sering dengar kan akan terjadi resesi di tahun 2023. Kemudian ada lagi faktor geopolitik, adanya perang antara Rusia dan Ukraina gitu. Berita-berita itu kan membuat kita agak sedikit harus waspada gitu ya terkait dengan kondisi keuangan kita, apakah kita sanggup gitu ya untuk menghadapi kondisi ke depan nih, resesi seperti apa dan dampak-dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya perang tadi misalnya, karena secara tidak langsung kan kondisi itu bisa mempengaruhi kondisi suatu negara lain ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi efeknya seperti apa sih? Mungkin makin kerasa nih sekarang bahwa barang-barang semakin mahal dan seterusnya. Kita sekarang memiliki pendapatan itu apakah pendapatan itu maksudnya nilai uang ya, uang yang kita miliki itu, nilai uang yang kita miliki itu apakah mampu gitu ya untuk mengcover gitu ya pengeluaran-pengeluaran yang nantinya akan semakin meningkat gitu. Apalagi sekarang kan kondisinya inflasi semakin naik ya Pak ya, inflasi semakin meningkat, harga barang semakin naik, gitu kan. Berarti kita harus mengantisipasi nih, gitu ya, mengantisipasi bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi yang semakin mahal, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita kondisinya pendapatannya tetap gitu ya, tapi kemudian kebutuhannya meningkat karena adanya tambahan misalnya anggota keluarga misalnya, atau jenjang pendidikan yang semakin tinggi dari anak misalnya ya. Nah, kita harus mempersiapkan gitu seperti apa sih seharusnya gitu dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan kita gitu. Apalagi dalam menghadapi resesi nantinya gitu ya. Kalau ya mudah-mudahan nggak terjadi sih gitu ya. Tapi kan tetap kita harus selalu waspada gitu ya dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak pasti gitu ya di masa yang akan datang. Nah, ini adalah sekilas sih sebetulnya ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan financial freedom ini gitu ya. Bagaimana kita bisa tidak perlu memikirkan ya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup atau membalance gitu ya antara pemasukan dan juga pengeluaran gitu ya. Nah, jadi di sini ada sih sebetulnya ya fase-fase kemampuan keuangan untuk mencapai financial freedom gitu. Jadi ini mungkin terlihat ya Pak Deden? Terlihat ya. Nah, di sini ada tahapannya ya, bahwa yang pertama adalah dependence nih. Tahapan ini adalah ketika Bapak Ibu misalnya masih belum memiliki penghasilan. Saya kira udah ada penghasilan sih ya. Saya kira nggak di tahap ini nih kalau Bapak Ibu yang mungkin di sini tingkatan usia tertentu gitu ya yang masih bergantung kepada orang tua gitu ya.
contohnya siswa lah gitu ya, atau mahasiswa. Nah, ini adalah tahapan ketika kita masih belum memiliki penghasilan dan masih bergantung penuh pada orang lain. Berarti dalam kondisi ini kita belum ada pemasukan sama sekali gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan yang berikutnya yaitu solvensi. Di mana tahapan ini kita mulai bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Namun terkadang masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ini mungkin di kondisi yang solvensi ini sudah ada gitu ya, kita bisa mengusahakan nih adanya pendapatan, penghasilan, namun tetap karena tingginya kebutuhan atau barangkali kebutuhan primer pun kita masih tetap harus membutuhkan bantuan dari orang lain misalnya. Nah, ini masih masuk ke dalam tahap solvensi, bahwa pengeluaran belum bisa balance dengan pemasukan yang kita miliki gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah stability, di mana kita bisa memenuhi semua kebutuhan sendiri, namun kita masih memiliki hutang nih, Pak Deden. Jadi nggak semua kebutuhan yang kita cover itu dengan uang kita atau penghasilan kita sendiri, namun masih ada gitu ya sumbernya itu dari hutang gitu ya untuk bisa menutup. Namun pada kondisi ini mulai juga bisa menabung gitu. Ya. Nah, ini adalah stability gitu. Karena kan mungkin di saat kondisi stability ini kita belum mempunyai uang yang cukup banyak untuk bisa membeli aset tertentu seperti rumah misalnya ya Pak Deden. Betul. Gitu ya, atau Bapak Ibu, rumah kan tentunya kita perlu modal besar gitu ya untuk bisa membeli. Nah, gimana caranya untuk memiliki? Berarti ya kita cicil lah, berarti ada hutang. Nah, berarti apa? Dari penghasilan yang ada porsi-porsi tertentu gitu ya. Dan mungkin di kondisi stability ini ada target tertentu gitu, di mana orang tersebut berhutang, ada target hutang tertentu sampai kepada titik tertentu. Misalnya enggak 50% hutang, itu kan berat ya Pak ya. Karena di sini apa? Dia bisa menabung gitu. Gitu ya. Nah, mungkin untuk hutang ini sih sebetulnya yang sehat tuh maksimal 30% dari pendapatan kita. Nah, ini masih bisa untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah debt freedom. Mohon izin, Irni. Ya? Dibesarin itunya, klik PPT-nya. Oh, iya sebentar. Siap. Ini ya. Okay. Gini aja ya. Oke. Siap. Baik, debt freedom nih. Kalau di titik ini kita ya dinyatakan telah mampu menyisihkan uang untuk dana darurat. Nah, karena telah melunasi sebagian besar hutang. Gitu ya, di kondisi yang sebelumnya belum bisa kita sampai memiliki dana darurat. Dana darurat ini apa sih? Dana yang kita sisihkan untuk kondisi darurat tentunya ya, Bapak Ibu. Kondisi darurat misalnya nih, ada kan hal-hal yang memang kondisinya itu datang seketika gitu ya. Datang seketika seperti contohnya kondisi pandemi kemarin ya, itu kan datangnya tiba-tiba gitu. Terus yang punya usaha gimana nih? Atau ya kita tahulah efek dari pandemi itu seperti apa ya. Adanya lockdown, itu kan memang aktivitas ekonomi semakin berkurang ya untuk kita bisa berusaha dan seterusnya. Sehingga apa pendapatan yang tadinya kita bisa gunakan untuk alokasi pembayaran hutang, untuk menabung, itu menjadi tidak ada gitu ya. Karena sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama. Nah, jadi kita sebetulnya dalam kondisi debt freedom ini ada kemampuan seseorang untuk sampai menyiapkan ya dana darurat tadi. Seberapa besar sih sebetulnya porsi untuk dana darurat ini disediakan? Mungkin Bapak Ibu ya minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan gitu yang bisa disediakan untuk dana darurat ini gitu. Karena kan kita nggak tahu ya ke depan akan seperti apa. Kalau cash flow kita terganggu gitu kan, pendapatan tidak ada, setidaknya dengan adanya dana darurat ini kita bisa mengcover ya kebutuhan operasional selama 3 atau sampai 6 bulan ke depan ketika kita tidak memiliki penghasilan akibat adanya kondisi yang tidak pasti gitu. Kalau misalnya lebih gimana? Ya lebih besar lebih baik, ya kan? Ya lebih besar lebih baik. Sehingga apa? Dana tersebut bisa kita gunakan ketika ya tadi ya cash flow kita terganggu karena adanya suatu kondisi tertentu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, nih financial security.
di mana kita mulai memasukkan dana untuk investasi berharga yang dapat menghasilkan return jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini luar biasa, berarti porsi untuk investasinya ini cukup banyak gitu ya, untuk kita bisa investasi, baik itu di investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau tadi di stability mungkin cukup hanya bisa menabung saja gitu ya. Tapi kemudian di sisi financial security kita mulai memiliki kesadaran gitu ya, bahwa dengan kita melakukan investasi kita sebetulnya bisa menjaga nilai mata uang kita gitu. Ya, menjaga nilai mata uang kita. Setidaknya bisa menjaga nilai mata uang kita. Walaupun return yang kita dapatkan tidak setara dengan tingkat inflasi, tapi setidaknya nilai uang kita tidak menurun terlalu jauh seperti ketika kita hanya menabung saja. Gitu. Jadi penting ya sebetulnya kita sampai pada tahapan ini nih ya, bisa untuk melakukan investasi baik itu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Investasi jangka pendek apa saja sih? Misalnya deposito gitu kan ya, yang kita bisa dapat return-nya itu bulanan misalnya. Tapi ya memang sesuai dengan konsep keuangan bahwa high risk, high return gitu ya. Biasanya investasi jangka pendek itu return-nya kecil. Contoh kalau deposito, mungkin Pak Deden tahu deposito untuk tingkat bunga deposito Pak Deden? Berapa ya? 7 berapa ya, Bu? Oh iya, kalau 7% mah itu reksadana Pak. Sekarang tuh kecil ya Pak ya. Untuk deposito mungkin sekitar 2-3%. Ya, 2-4% itu juga per tahun Pak Deden. Alah? Gitu ya. Iya, Cuman return-nya kecil juga resikonya juga kecil, ya kan? Karena cash flow untuk kita bisa mendapatkan bunga itu pasti gitu ya. Jadi tidak mengandung ketidakpastian lah istilahnya kita ya, untuk ketika kita investasi pada deposito gitu. Nah, itu kita bisa gunakan untuk investasi jangka pendek gitu ya, di mana kita mendapatkan return bulanan tadi. Kemudian ada juga investasi jangka menengah. Nah, ini biasanya investasi kalau yang tadi kan pasar uang gitu ya. Nah, kalau ini mungkin kita bisa menyimpan dalam bentuk obligasi misalnya. Ya, obligasi sebetulnya jangka panjang sih dengan saham gitu ya. Atau mungkin kita bisa masukkan yang menengah ini investasi pada sertifikat Bank Indonesia barangkali ya. Kemudian untuk investasi jangka panjang ini adalah saham dan juga obligasi. Ini bisa dijadikan acuan ya untuk kita bisa investasi. Kemudian financial independence. Nah, di sini melakukan investasi jangka panjang secara solid hingga suatu titik pendapatan dari investasi gaya hidup saat ini. Jadi investasinya jangka panjang nih, sudah mulai gitu punya modal yang besar gitu ya untuk bisa melakukan investasi yang sifatnya jangka panjang. Contohnya misalnya investasi pada properti misalnya ya. Tapi memang investasi pada properti kan memang jangka panjang namun kurang liquid gitu ya Pak Deden ya. Kalau properti kan ketika kita perlu uang gitu kan kita harus jual dulu dan menjual pun tidak mudah gitu ya. Alternatif lainnya untuk investasi jangka panjang apa sih? Mungkin bisa memiliki obligasi misalnya. Tapi obligasi sih biasanya kalau saya lihat kemarin contoh sukuk tabungan atau SR gitu ya, sukuk retail itu biasanya antara 2-3 tahun ya sampai 4 tahunan lah untuk kita bisa memiliki gitu ya investasi jangka panjang dari sukuk atau obligasi yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir ini adalah financial freedom. Nah, ini kondisi di mana kondisi keuangannya dapat mencukupi gaya hidup yang diinginkan. Wah, luar biasa nih ya, dengan tanpa bekerja, di mana uang bisa mengalir dari passive income. Wah, siapa yang nggak mau gitu ya. Seperti ini atau mencapai kondisi seperti ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan terkait dengan fase kemampuan keuangan mulai dari dependent sampai ke
financial freedom. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara mencapai financial freedom sehingga kita bisa mencapai gaya hidup seperti yang kita harapkan, kita inginkan gitu kan. Nah, tentunya ini berkaitan dengan bagaimana cara kita merencanakan dan mengelola keuangan kita. Makanya di sini ada ya tahapan untuk mencapai financial freedom. Nah, di sini ada juga salah satu kata ya yang dikutip dari Warren Buffett ini, the best investment you can make is an investment in yourself. More you learn, more you will earn, katanya. Jadi semakin kita mencari tahu gitu ya, mempelajari sesuatu, maka kita akan semakin semakin paham ya bagaimana intinya dikaitkan dengan tadi financial freedom ya, bisa mendapatkan lebih banyak lagi gitu ya. Dengan kita banyak tahu, kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi gitu. Dan memang itu salah satu strateginya ya untuk kita mencapai financial freedom ini gitu. Yang pertama ini tahapan untuk mencapainya ya, yaitu pastinya kita harus tahu gitu ya dan paham konsep-konsep yang terkait dengan keuangan. Kemudian membuat perencanaan keuangan, kemudian pastinya membangun usaha dan membentuk mindset aset bekerja untuk menghasilkan uang dan bekerja apa ini? Aku baca nggak kelihatan nih. Apa ini? Pak Deden, punten. Yang nomor 5. Bekerja untuk belajar. Bekerja untuk belajar. Nah, ini ya, jadi kita selalu termotivasi untuk terus belajar gitu ya. Bagaimana mencapai agar nanti kita bisa mencapai kebebasan keuangan ini. Nah, sebelum berarti apa ini erat kaitannya dengan bagaimana kita merencanakan dan mengelola keuangan gitu ya. Termasuk diantaranya di dalamnya adalah investasi. Bagaimana kita melakukan investasi gitu ya. Karena apa? Ketika kita hanya berharap pada penghasilan kita saja, ya tentunya kan ada pengeluaran tadi semakin meningkat gitu kan. Berarti kita harus mencari cara lain nih bagaimana untuk menghasilkan pendapatan gitu. Nah, passive income ini seperti apa sih gitu ya. Nah, salah satunya dilakukan dengan cara kita melakukan investasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya properti misalnya ada passive income nggak? Ada kan ya? Ada passive income ya dengan kita menyewakan rumah gitu kan, kita nggak usah kerja dan lain-lain kita dapat passive income gitu kan. Terus kalau kita punya properti makin lama harganya makin naik gitu ya. Sehingga double nih ya return yang didapatkannya dari investasi di properti gitu. Sehingga kita bisa memenuhi ya kebutuhan yang semakin meningkat gitu. Ada lagi nggak passive income yang lainnya tanpa kita harus bekerja? Ya tadi investasi yang dilakukan sih ya. Misalnya di emas, reksadana, atau kita punya saham atau obligasi di mana kita setiap bulannya bisa mendapatkan return ketika kita menjual produk investasi tersebut gitu ya. Kalau emas kan investasi di emas jangka panjang ya pastinya ya. Kita harus nunggu dulu waktu yang cukup lama nih. Karena kalau dijual misalnya seminggu kemudian, kita nggak bisa nutup karena harga yang kita jual tuh di harga buyback ya Pak Deden. Kalau emas kan, sedangkan buyback saham itu kan bedanya selisihnya bisa berapa? 70.000 atau 80.000 mungkin ya. Jadi kalau kita beli sekarang, kita jual minggu depan, itu belum bisa kita dapetin return kecuali ada kondisi tertentu yang abnormal gitu. Sehingga nilai emas sangat naik gitu drastis. Itu terjadi di awal-awal tahun 2020 tuh. Ya, di awal 2020 kalau kita punya emas di tahun 2019, di tahun 2020 bulan Maret kita bisa dapat profit sampai 30% kalau kita punya emas waktu 2019 sebelum pandemi. Nah, kondisi abnormal itu kita bisa mendapatkan return yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau saham gimana? Kita bisa dapat passive income juga nggak? Kira-kira bisa ya? Karena keuntungan dari saham itu kan 2 ya. Kita dapat dividen dan capital gain, ya kan? Kalau dividen, nah itu passive income kita ketika kita punya saham. Ya kan, kita bisa dapat dividen keuntungan dari saham tersebut setiap tahun. Nah, biasanya kan dipublikasikan ya, setiap tahun kita dapat.
Ya, cuman apa? Kita harus pilih saham-saham yang memang dia konsisten untuk membayarkan saham setiap tahun. Ada nggak perusahaan yang nggak bayarin saham? Ya ada gitu ya. Biasanya perusahaan yang baru, misalnya yang baru berkembang, ya kita harus memahami dan menerima resikonya ketika kita tidak mendapatkan dividen. Tapi ya ketika usahanya lancar, seterusnya kita bisa mendapatkan dividen yang lebih dan juga capital gain yang tinggi gitu ya. Nah, jadi di saham sih seperti itu ya. Kita bisa dapat 2, passive income-nya dari dividen. Kemudian kita bisa dapat juga dengan cara kita menjual saham itu gitu ya ketika harganya naik gitu kan. Yang namanya return dari saham itu kan capital gain itu kan selisih ya. Selisih antara harga jual dan harga beli gitu ya. Ketika kita bisa mendapatkan return ketika harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Nah, sekarang kondisinya gimana nih lagi pandemi? Lagi pandemi ya mungkin kita hold dulu gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya kita jual kan ya rugi sih kondisinya kalau sekarang gitu ya. Jadi mungkin kita tahan dulu untuk nanti kita tunggu sampai harga sahamnya naik. Jadi catatannya apa? Ketika kita pilih saham harus memilih saham-saham yang kinerjanya baik gitu ya. Even di saat resesi pun ada sih saham-saham yang memang dia liquid gitu. Nah, jadi ini ya sekilas terkait dengan financial freedom, kondisi di mana keuangan kita ini bisa mencukupi gaya hidup yang diinginkan tanpa bekerja dan uang itu mengalir dari passive income. Berarti kunci utamanya apa? Kita harus berinvestasi ya. Investasi gitu. Ini ikut seminar juga termasuk investasi kan? Oh, jelas Bu, jelas. Knowledge jadi paham nih Bu. Iya ya, jadi ya ini intinya berarti dari investasi kan, berarti ya istilahnya untuk menutupi gaya hidup kita yang sesuai keinginan, kita bisa dapatkan dari pendapatan di luar dari penghasilan kita itu lebih baik gitu ya. Oke, kemudian, nah ini mungkin ya sebelum kita masuk ke perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, silakan mungkin bisa menjawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu. Ya, cukup jawab dengan ya atau tidak. Nanti silakan diakumulasikan nih nilainya di akhir. Yang pertama, penghasilan saya cukup membayar segala biaya kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan diri dan keluarga saya setiap bulannya. Ya. Kemudian Pak Deden mah insya Allah ya Pak Deden ya. Amin. Amin Bapak Ibu di sini juga. Saya selalu menyisihkan minimal 10% dari penghasilan bulanan untuk persiapan masa depan. Nah ini penting nih ya untuk mencapai financial freedom tadi gitu kan. 10% ya Bu ya, cukup ya. 10% ya? Cukup ya. Cukup Pak. Ya tergantung, makin tinggi keinginan makin tinggi juga harusnya menyisihkannya nih Pak. Ya. Kemudian saya sudah memiliki, kalau misalnya, ya nanti aja lah ya. Saya sudah memiliki dana darurat. Nah ini udah ada belum nih ya dalam sebuah rekening bank atau berbentuk logam mulia misalnya. Senilai minimal 3 hingga 6 kali biaya hidup bulanan. Kenapa di sini logam mulia? Logam mulia ini liquid ya. Sehingga bisa dimasukkan sebagai bentuk lain untuk menyimpan dana darurat ya selain uang. Kalau uang kan bisa jadi dia itu akan menurun ya nilainya karena tergerus oleh inflasi ya. Jadi dana darurat ini lebih baik disimpan dalam bentuk logam mulia yang sebetulnya secara historis sih dalam jangka panjang dia trennya selalu meningkat gitu ya harganya gitu sehingga dia bisa setidaknya gitu ya mengatasi inflasi gitu. Kemudian total cicilan pinjaman saya, nah tidak lebih besar dari 30% penghasilan bulanan saya. Nah ini juga harus jadi acuan perhatian utama nih Bapak Ibu ya. Jadi silahkan mungkin mulai direstrukturisasi nih ya ketika hutangnya lebih besar daripada penghasilan bulanan ya. Maksudnya ya apalagi itu ya, hutang lebih besar daripada penghasilan bulanan, Pak itu agak-agak beresiko sekali gitu. Banyak ya, yang 60% Werni. Ya. Banyak yang 60% kelihatannya. Wah, iya Pak. Mungkin perlu direstrukturisasi ulang nih Pak Deden untuk hutang. Jadi diusahakan tidak lebih besar dari 30% penghasilan bulanan gitu ya.
Karena apa? Yang namanya hutang kan biasanya fix ya, rate-nya yang harus dibayarkan. Kita ada penghasilan atau tidak itu wajib dibayarkan. Ya, sehingga kita bisa mengalami kesulitan ketika usaha kita tidak bisa atau penghasilan tidak bisa menutupi gitu ya. Ini apa dari hutang tadi. Kemudian saya sudah merencanakan membangun dana pensiun saya tuh ya senilai minimal 120 kali gaji bulanan saya. Tuh, ini juga penting diperhatikan ya. Tapi di kita tuh ada dana pensiun ya kalau nggak salah Bapak Ibu di Tell You ya ada. Nah, itu Ada, Bu. dilanjutkan ya. Dana pensiun ini cukup membantu nantinya ya ketika kita pensiun tentunya gitu kan. Setidaknya kita bisa mengcover gitu ya 120 kali minimal ya minimal penghasilan kita dalam 1 bulan gitu ketika nanti kita pensiun. Kalau pensiun kan otomatis penghasilan nggak ada gitu kan dan seterusnya. Setidaknya dengan dana pensiun bisa sangat membantu kita untuk menutupi operasional kita gitu kan. Kemudian saya sudah merencanakan memiliki asuransi jiwa dan cacat tetap nih senilai minimal 60 kali biaya hidup bulanan keluarga saya. Nah, kemudian selain asuransi jiwa, penting juga ya di sini saya sudah memiliki asuransi kesehatan bagi diri dan seluruh anggota keluarga saya. Nah, ini juga penting juga gitu ya. Karena kan dengan asuransi kita nggak perlu mengeluarkan uang sejumlah biaya perawatan yang dikeluarkan gitu kan. Setidaknya bisa sangat membantu gitu ya dalam ini mengcover biaya ini. Ketika terjadi harus rawat inap dan seterusnya. Saya sudah memiliki warisan untuk bekal agar istri, suami, anak saya tidak sengsara ketika saya meninggal dunia. Wah, sampai kepada ini ya pernyataan ini ya. Pak Deden, saya dapat ini tuh Bapak Ibu dari seri literasi keuangan Indonesia dari OJK. Wah, mantap ini, betul. Ya, dari OJK nih ya. Nah, jadi silahkan diakumulasikan gitu ya. Nah, ini bisa katanya sih bisa mencerminkan bagaimana perencanaan keuangan Bapak Ibu nih untuk menghadapi masa depan ya. Tadi kan ada dana pensiun, ada asuransi ya, ada apa tadi? Apa tadi tuh? Saya lupa malah. Apalagi nih, dana pensiun, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, terus dana darurat ya. Terus ada target dari hutang atau penghasilan, hutang dibandingkan dengan penghasilan. Nah, itu merupakan beberapa hal yang harus kita tentunya perhatikan gitu ya dalam perencanaan keuangan dalam rangka mencapai financial freedom. Tadi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu punya jawaban sendiri mungkin dalam hati saja. Ya. Baik, kita masuk saja langsung mungkin ya. Ketika jawabannya kurang, apa yang harus dilakukan? Ya berarti sudah mulai harus restrukturisasi ya. Restrukturisasi proporsi merestrukturisasi itu istilahnya memasukkan dan memilah penghasilan itu ke dalam pos-pos tadi gitu ya. Jadi untuk operasional berapa persen, mulai nih. Kalau saya harus evaluasi kayaknya, Bu. Ya? Harus evaluasi kayaknya. Iya, evaluasi Pak. Harus Pak, evaluasi dulu nih. Ini cuman screening aja di awal nih, Pak Deden ya. Jadi silakan, ternyata hal-hal ini mungkin yang tidak terfikir ya. Untuk kita perhatikan gimana caranya agar kebutuhan itu bisa tercover dengan penghasilan kita gitu ya. Jadi mungkin kita langsung saja ya next. Nah ini ya pentingnya perencanaan pengelolaan keuangan. Di sini ada siklus kehidupan manusia dari mulai masa bayi sampai dengan masa tua. Pak Deden di usia berapa masa remaja ya sekarang Pak? Ini ya, jadi istilahnya apa? Dari setiap tahapannya pastinya kebutuhan akan semakin lama, semakin banyak, semakin mahal, makin beragam, makin kompleks, ya kan? Kemudian ditambah lagi dengan adanya ketidakpastian di masa yang akan datang yang harus kita hadapi, sehingga apa nih yang harus kita lakukan, gitu ya? Makin bertambah usia kita, mungkin makin bertambah juga, gitu ya. Apa yang kita harus persiapkan? Karena apa? Kita kan menikah, punya anak, gitu ya. Ada kebutuhan untuk memiliki rumah.
dan lainnya gitu ya untuk mencukupi kehidupan. Belum lagi saya punya target misalnya di usia 40 udah mencapai financial freedom gitu ya. Wih, mantap. Wah, iya kan? Yang namanya impian mah harus setinggi-tingginya ya Pak ya. Kalau bisa Betul, usia betul. 30, 40 udah financial freedom nih. Gimana caranya? Berarti kita harus mundur ya Pak ya. Kita harus lakukan sedini mungkin perencanaan keuangan gitu. Jadi alokasi penghasilan kita itu harus dilakukan sedini mungkin untuk kita mencapai target tadi. Misalnya di usia 30 atau 40 sudah mencapai financial freedom. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Possible ya Pak ya. Yes. Warren Buffett aja dia kan melakukan investasi di usia 11 tahun Pak. Gitu. Dengan cara apa? Dia banyak baca ya literatur mungkinnya investasi dan seterusnya, dia mulai itu di usia 11 tahun ya, mungkin usaha juga dan lainnya sehingga mendulang hasilnya lah di usia yang cukup Remaja muda. ya, usia remaja Bu Irni ya. Ya, betul. Di usia remaja udah mulai itu investasi gitu kan. Kalau sekarang gimana nih? Di usia mahasiswa kita misalnya masih bergantung kepada orang tua, padahal kan sekarang dengan adanya teknologi sebetulnya banyak ya kesempatan untuk melakukan bisnis gitu ya untuk mendapatkan penghasilan atau misalnya investasi sejak dini dengan cara investasi di saham juga sebetulnya bisa. Kenapa? Karena dengan hanya punya uang berapa 100.000, 200.000 gitu ya, itu kita bisa berinvestasi di saham gitu. Tapi Pak, yang namanya investasi di saham resikonya tinggi ya. High risk, high return. Ya memang returnnya tinggi, tapi resikonya tinggi juga sih. Gitu. Cuman kalau misalnya mau investasi di saham, kita harus lakukan literasi dulu gitu ya. Kita harus pahami dulu nih saham itu seperti apa. Banyak cara lah untuk mendapatkan informasi gitu ya terkait dengan investasi. Apalagi sekarang teknologi makin memudahkan ya untuk kita investasi ya kan? Lewat Tokopedia, ya. Kemudian lewat M-Banking juga sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang punya BNI ya, BNI Mobile Banking, itu di situ sudah ada aplikasi untuk investasi Bapak Ibu. Ya bisa dilihat tuh, ada kita bisa investasi di saham, reksadana, ya di sukuk. Nah mungkin bisa lihat kinerjanya dulu dalam 1 tahun seperti apa gitu ya. Karena kita kan tentunya harus pilih-pilih dulu gitu ya. Biasanya ada juga sih kita lihat kinerjanya gitu dalam 1 tahun berapa persen. Nah sesuaikan dengan modal yang kita miliki, sesuaikan dengan tujuan kita, target return-nya berapa persen, baru kita tentukan gitu ya mau di investasi yang seperti apa gitu, produk apa gitu yang kita akan pilih gitu ya. Jadi ini ya kenapa penting perencanaan keuangan, karena makin lama kebutuhan makin mahal, beragam dan juga kompleks gitu ya. Nah, kemudian ini ya pentingnya perencanaan keuangan. Nah, ini kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Banyaknya kan biasanya keinginan ya, pengen ini, pengen itu, tapi kemampuan nggak ada misalnya ini, mohon maaf nih. Ya, jadi harus bisa difahami bahwa kebutuhan itu beda kan dengan keinginan, ya kan? Kita harus mendahulukan, memprioritaskan kebutuhan dulu, gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhan primer kita, yang kalau kita nggak penuhi, kita nggak hidup lah. Berarti kalau primer kan, nah kita harus penuhi itu dulu, gitu ya. Misalnya kebutuhan primer, misalnya makan, tapi makan juga nggak mewah, juga kita tetap bisa hidup kan, ya. Nah itu satu cara untuk kita bisa menabung, gitu kan, ya. Kita nggak perlu mengkonsumsi makanan yang terlalu mewah misalnya gitu kan, karena apa, kita nggak perlu beli makanan mewah juga kita masih bisa hidup lah istilahnya, dan nanti selisihnya itu kita bisa gunakan untuk menabung ya atau investasi gitu. Nah ini ya pemenuhan kebutuhan, suatu keperluan yang timbul dari hal yang esensial bagi individu untuk hidup atau hal yang sangat penting, yang mendesak dan biasanya bersifat memaksa. Itu kebutuhan gitu ya. Nggak maksa juga kan kita beli steak gitu ya. Beli daging steak gitu ya. Kan bukan merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya mendesak gitu. Enggak ya. Jadi kita harus pilah-pilah dulu apa sih yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita, kemudian kita sesuaikan dengan penghasilan atau pendapatan yang kita miliki ya. Apakah bisa mencukupi kebutuhan dulu enggak gitu ya? Apakah
uang yang kita dapatkan itu bisa masuk dulu nggak ke porsi yang tadi ya, dana pensiun ada disisihkan untuk dana pensiun, disisihkan untuk menabung, disisihkan untuk dana darurat, itu dulu baru kita pikirkan keinginan gitu. Keinginan kita baru gitu ya yang kita pikirkan gitu. Nah, ini ya contohnya untuk kebutuhan, ada kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan individual. Kemudian di sini sekarang itu yang memang perkembangan dalam ilmu marketing nih telah membuat masyarakat menjadi sangat berkeinginan kepada kepemilikan material gitu ya. Kadang kan kita suka lihat di medsos ya Bapak Ibu, ya kan? Ketika kita melihat di medsos timbul nih keinginan kita untuk bisa sama gitu ya dengan apa yang orang lain, kondisi orang lain gitu. Nah, kita harus tentunya berkaca, melihat pada diri sendiri apakah kita mampu untuk sampai kepada kondisi tersebut atau tidak gitu ya. Intinya masih sebetulnya harus selalu merasa bersyukur ya. Pak Deden ya, harus selalu merasa bersyukur gitu ya. Ya kalau di medsos orang lain seperti itu belum tentu juga kondisinya mencerminkan kondisi keuangan orang tersebut. Bisa jadi dia mendapatkan barang tersebut dengan berhutang misalnya ya. Nah kita kan nggak tahu gitu, cuman dari kontrolnya dari kita sendiri gitu ya. Kita harus selalu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, dan apakah kita bisa mengontrol keinginan itu. Karena apa? Kita lihat ya kemampuan kita untuk tadi kemampuan kita seperti apa gitu untuk memenuhi keinginan tersebut gitu ya. Nah, ini ya pentingnya perencanaan keuangan gitu. Nah, ini kan tuh ya impact dari kemajuan teknologi tadi bahwa nah ini kan 73% milenial terlilit hutang hanya karena ingin terlihat mewah. Nah, ini kan imbasnya, dampaknya gitu ya. Orang yang selalu merasa tidak bersyukur dengan kondisinya, kalau yang bersyukur kan selalu apa ya? Ditambah. Selalu menerima ya Pak ya. Menerima gitu kan kondisi seperti apa ya harus bisa fit ya dengan kemampuan kita gitu kan. Ya kalau selalu tidak merasa bersyukur ya selalu dia kurang di luar dari kemampuan gitu ya. Nah, ini jadi ini ya, kita harus memilah untuk memilih. Nah, kalau kebutuhan di sini sangat diperlukan, kalau nggak ada bisa mengganggu. Ya, contohnya ini makan yang penting sehat, ya kan? Nabung itu harus, kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi, kemudian transportasi, pakaian, alat komunikasi. Nah, keinginan kan sebetulnya bisa ditunda, ya kalau nggak ada pun nggak masalah sebetulnya ya. Nah, ini contohnya apa? Pakaian mewah, aksesori, liburan mahal, gadget baru, dan seterusnya yang mungkin ini bisa ditahan ya untuk kemudian kita harus sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Nah ini ya kesalahan dan realita dalam perencanaan keuangan. Nah ini kesalahan yang dilakukan orang pada usia produktif gitu ya. Yang salah dan keliru adalah dia mulai berinvestasi saat usia 30. Ini terlalu ini telat ya sebetulnya ya usia 30 ya. Biasanya produktifnya itu sekarang kan kemajuan teknologi membuat orang itu mudah untuk berbisnis ya. Mungkin kita bisa cari peluang. Kita mahasiswa aja nggak perlu harus lulus dulu kan untuk mendapatkan penghasilan gitu sekarang ini ya. Banyak celah misalnya punya startup atau apalah gitu ya untuk atau bisa mendapatkan passive income yang lain gitu ya selain dari penghasilan. Nah, ketika kita mendapatkan penghasilan tadi, maka kita harus mulai nih untuk melakukan investasi gitu ya seharusnya gitu. Jadi investasinya juga nggak harus yang terlalu besar-besar dulu nih. Ya kita bisa menyisihkan 10% lah, tapi ya memang kita konsisten gitu ya menyisihkan gitu. Kemudian tidak memiliki rencana dana hari tua. Nah, berharap perusahaan akan membiayai pensiun, berharap jadi pengusaha saat pensiun nih. Kemudian yang seharusnya dilakukan saat usia produktif, nah ini mulai berinvestasi saat menerima gaji pertama katanya nih. Investasi sekarang mudah kan ya Pak tadi seperti yang saya sebutkan kan, kita bisa investasi di sukuk misalnya, kalau misalnya saham terlalu beresiko deh gitu ya, misalnya fluktuasinya naik turun gitu ya. Apalagi mungkin yang sekarang ini kayak Bitcoin gitu ya, yang memang itu resikonya terlalu tinggi lah untuk pemula, mungkin tidak disarankan gitu ya.
Yang untuk pemula sih mungkin investasi yang sifatnya fixed rate dulu mungkin ya, menabung misalnya deposito misalnya, atau investasinya di sukuk ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya. Karena dia return-nya stabil gitu, bisa didapatkan setiap bulan. Nah, memiliki rencana dana hari tua, pastinya dana hari tua didapat dari penghasilan pasif dan juga investasi, tidak perlu lagi bekerja untuk hidup. Wah, ini ya. Jadi di sini mulai nih ke perencanaan keuangan. Nah, apa saja yang harus dilakukan nih? Yang pastinya membuat anggaran gitu. Ya, anggaran ini kan berarti apa? Ya, kita harus menganggarkan gitu ya. Kita harus melakukan tadi analisis penghasilan dan juga pengeluaran gitu ya, sehingga kita bisa tahu nih di akhir bulan ini seperti apa kondisi keuangan kita, apakah surplus atau defisit gitu ya. Ketika defisit tiap bulan lagi gitu ya, berarti kita harus mencari cara nih gimana untuk menutup ya defisit tersebut. Mulai kita cari-cari alternatif untuk usaha misalnya, atau tadi ya dari sedikit demi sedikit kita menabung, makin lama mungkin kita udah mulai nih bisa beli emas 1 gram misalnya. Nah, itu kan untuk investasi bisa mendapatkan pasif income juga gitu ya. Di kemudian hari capital gain-nya kan semakin meningkat, kita bisa mendapatkan return yang cukup tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah analisa kebutuhan kita ya. Ketika tadi terjadi defisit, berarti kita harus mencoba untuk menganalisis ya pos-pos mana saja nih yang perlu untuk diantisipasi gitu agar pengeluaran tadi bisa sesuai dengan penghasilan. Kemudian menabung, siapkan dana darurat, berinvestasi dan juga melakukan asuransi. Nah, ini perencanaan keuangan yang utama gitu ya untuk salah satunya tadi mencapai financial freedom tadi gitu. Nah, ini ya langkah-langkah perencanaan keuangannya. Nah, di sini masih ada kaitan dengan yang tadi pagi ya, Pak ya, cash flow kan, Pak? Ya. Cash flow is the king. Cash king, betul. Ya memang kalau bayar hutang nggak ada uangnya kan gimana ya, Pak ya? Ya kan kita membayar hutang kan pakai uang kas gitu ya, kas gitu. Jadi kas itu memang sangat penting gitu ya. Jadi apa artinya kita harus mengelola ya bagaimana arus kas itu tetap terjaga gitu untuk bisa mengantisipasi berbagai macam kebutuhan gitu ya. Nah, jadi di sini proses perencanaan keuangan ini sendiri proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana ya. Jadi ya memang seperti ini nih yang harus dilakukan gitu ya. Manajemen arus kas, kita lihat pemasukan pengeluarannya, lakukan perencanaan investasi sedini mungkin, kemudian perencanaan pengelolaan risiko dan juga lakukan asuransi. Jangan lupakan bahwa perencanaan hari tua juga penting ya. Kemudian perencanaan distribusi kekayaan, hibah dan waris ini menjadi satu hal yang penting juga gitu ya untuk mengantisipasi di kemudian hari. Nah, ini ya tahapan perencanaan keuangan. Yang pertama adalah menentukan tujuan keuangan, memeriksa kondisi keuangan saat ini seperti apa ya, mengumpulkan informasi data yang relevan dan membuat rencana keuangan, pelaksanaan dan mereview ulang gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, penentuan tujuan keuangan. Nah, ini ada tetapkan tujuan secara jelas dan rinci agar lebih fokus gitu ya. Tetapkan tujuannya. Misalnya tadi ya, kita tujuan keuangannya adalah misalnya di masa yang akan datang kita membutuhkan apa nih. Jadi ke depan itu ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi ya. Misalnya apa? Kuliah harus berapa, keluar uang berapa. Kemudian rumah, kemudian pendidikan anak ya. Itu kan sesuatu hal yang memang harus direncanakan secara dari awal gitu ya, sehingga kita harus tentukan nih. Kemudian tujuan keuangannya harus terukur ya, measurable. Ya, berarti dalam artian berapa sih sebetulnya jumlah uang yang harus kita tetapkan gitu ya, agar kita bisa persiapkan gitu ya sejak dini. Dapat dicapai ya, tujuannya dapat dicapai dalam artian rasional gitu ya. Rasional ya, sesuai enggak istilahnya kita jangan tentukan tujuan di masa yang akan datang terlalu
terlalu tinggi mungkin ya. Nah, usahakan bahwa tujuannya ini dapat dicapai oleh kita gitu ya, tentunya dengan melihat pada kemampuan kita sendiri. Kemudian ada skala prioritas ya, tujuan keuangan yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika ternyata kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kemudian realistik dan pastikan tujuannya itu memiliki batas waktu yang nyata sehingga dapat membantu meningkatkan komitmen mencapai tujuan. Jadi misalnya tujuan memiliki rumah gitu ya. Nah, ini harus ditentukan ya. Kapan saya akan punya rumah, berapa tahun lagi. Nah, ini penting ya untuk menentukan berapa banyaknya passive income yang harus kita dapatkan setiap tahunnya untuk mencapai tujuan keuangan tadi, memiliki rumah di usia sekian misalnya, atau berapa tahun lagi misalnya. Jadi seperti itu ya dalam penentuan tujuan keuangan. Nah, ini sih contoh ya untuk mahasiswa sih ini ya. Nah, proyeksi perhitungan biaya tugas akhir misalnya di semester 6 10 juta. Nah, ini gimana nih ya, nilai di awal tahun 10 juta, kita harus memperhitungkan juga dengan inflasi sehingga kita harus menyediakan uang sebesar 11 ini ya, mempersiapkan biaya pembuatan tugas akhir pada 3 tahun yang akan datang, dana sejumlah 11.910.000 sekian, bukan 10 juta ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena inflasi itu ada gitu ya setiap tahunnya. Nah, kita harus pertimbangkan, kita harus tambahkan dengan adanya inflasi. Gitu. Sehingga apa? 10 juta sekarang itu tidak sama dengan 10 juta di 3 tahun yang akan datang. Gitu ya. Nilainya berkurang karena adanya inflasi tadi, Pak. Nilai uang semakin menurun. Nah, gimana caranya nih untuk nutupin inflasi ini nih? 6% kan naik tuh ya. 10 juta sekarang nggak bisa ternyata untuk nutupin 3 tahun yang akan datang. Karena ternyata kita bukan harus menyediakan 10 juta, tapi 11.910 gitu ya. Nah, 6% ini kita harus antisipasi nih gimana caranya gitu ya. Untuk bisa mendapatkan kelebihan dari terjadinya inflasi tadi. Ya tadi dengan cara misalnya investasi gitu ya. Inflasi naik 6%, berarti kita harus usahakan nih gitu ya. Return investasi yang dia bisa menghasilkan ya syukur-syukurlah minimal sama dengan inflasi gitu ya, 6% atau 7%, ini diinvestasi di apa ya kira-kira gitu ya. Nah, kalau nantilah dibahas ya ini ya, tingkat return dari setiap investasi nanti ada. Nah, ini ya contohnya. Terus proyeksi kebutuhan biaya kuliah dan juga pernikahan. Nah, ini juga ya kita harus pertimbangkan gitu ya. Dari sisi waktunya, tadi kan kita harus tentukan target bahwa 10 tahun yang akan datang kita cita-citanya pendaftaran masuk kuliah S2 misalnya. Terus ada biaya kuliah tahun pertama, ya, tahun kedua tugas akhir, kemudian menikah gitu ya. Wah, ada berapa nih biaya nanti yang harus kita sediakan ya. Diperhitungkan dengan tingkat inflasi per tahunnya gitu. Jadi sebetulnya ini biaya sekarang ada 30 juta, nah 10 tahun yang akan datang nilainya berkurang gitu ya, menurun karena adanya inflasi 9% per tahun. Berarti yang harus kita sediakan adalah bukan 30 juta ya Pak, tapi 71 juta gitu ya. Jadi dengan adanya inflasi itu ya seperti ini kondisinya ya, nilai uang kita itu akan semakin menurun dengan adanya peningkatan inflasi dan kita harus mengantisipasi ya dengan cara apa? Investasi tadi penting gitu ya. Atau mencari alternatif income gitu untuk bisa menutupi kebutuhan yang semakin membesar karena apa? Nilai mata uangnya semakin menurun gitu ya. Jadi kita harus antisipasi. Nah, ini ya memeriksa kondisi keuangan saat ini. Jadi kita sebisa mungkin sih harusnya mencatat arus kas gitu ya. Pak Deden gimana dicatatnya pemasukan pengeluaran? Jelas dong. Oh, mantap Pak. Nah, ini ya pemasukan, kemudian kita hitung juga pengeluaran kita berapa, kemudian nanti kita bisa dapatkan apakah surplus atau terjadi defisit misalnya ya. Nah, kemudian memeriksa kondisi keuangan saat ini gitu ya, kekayaan bersih sama dengan total aset dikurangi dengan total hutang gitu ya. Aset yang kita miliki apa saja? Nah, dikurangi dengan hutang. Nah, ini adalah contoh ya, nilai kekayaan bersih kita yang dimiliki. Nah, kita harus lihat nih apakah bagaimana kondisi kita ya, perbandingan antara aset dengan hutang gitu. Yang bagus itu apa? Total asetnya lebih
besar daripada total hutang, ya kan? Karena kalau hutang itu kan harus dibayar, dibayarnya pakai aset. Kalau asetnya lebih kecil daripada hutang, gimana kita bayarnya? Kan nggak mungkin ya. Jadi harus nambah nih. Ketika kondisinya hutang lebih tinggi, maka kita harus tambahkan nih nilai aset kita untuk bisa mengcover hutang tadi, gitu ya. Kemudian, nah ini ada lagi nih. Rasio kesehatan keuangan, ya ada rasio likuiditas, rasio lancar, rasio tabungan, ya rasio hutang, rasio pelunasan hutang, rasio solvensi, rasio investasi. Aduh, kebanyakan ya Pak. Ya inilah ya tahapan-tahapan dalam perencanaan keuangan sehingga kita bisa mengetahui gitu ya dengan lebih detail bagaimana sih sebetulnya kondisi keuangan yang kita miliki gitu ya. Dan ini juga ada standarnya Bapak Ibu sebagai acuan gitu kan. Likuiditas dana daruratnya tuh standarnya kan 3 sampai 6 kali, nanti mungkin bisa di restrukturisasi lagi gimana kondisi kita seperti apa dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini ya tadi memeriksa kondisi keuangan saat ini. Wah, ini langsung aja nih ke investasi gitu ya. Karena tadi ya ketika kondisi keuangan kita kurang bagus, penghasilan kita tidak mampu mencukupi pengeluaran, maka yang harus kita lakukan mengantisipasi inflasi juga ya Pak ya. Maka kita harus lakukan investasi gitu kan. Nah, investasi tujuannya apa? Biasanya bisa memilih ya tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kemudian target dananya berapa, dan tentukan cara untuk mencapainya. Kemudian sudah paham profil pribadi dan profil investasi diri sendiri. Nah, kita harus tahu ya sesuaikan tujuan itu dengan karakteristik kita. Ada yang risk averse, ada yang risk seeker ya Pak. Risk seeker itu penyuka resiko. Berarti apa? Kita bisa aja mencari investasi yang tadi untuk menutup inflasi 9%. Waduh, berarti investasinya juga harus yang high risk nih, gitu ya. Untuk mendapatkan return yang tinggi juga gitu. Nah, pilihannya di apa? Bisa di saham gitu ya. Saham kan biasanya di 9% sampai 12% untuk returnnya. Tapi perlu dipahami juga bahwa resikonya harus juga tinggi gitu ya. Jadi seorang risk averse itu dia akan menerima resiko gitu ya. Bahwa semakin tinggi returnnya juga dia akan menerima bahwa resikonya juga tinggi juga. Kemudian ada juga risk averse ya, tidak menyukai resiko berarti kita akan pilih nih instrumen investasi yang tidak memiliki kestabilan dari return investasi tersebut gitu ya, dan tingkat ketidakpastiannya rendah. Contohnya apa? Deposito misalnya atau obligasi atau sukuk ya. Kemudian siap berkomitmen demi masa depan mungkin ini ya. Persiapkan diri melakukan hal yang baru yaitu disiplin keuangan. Itu sangat penting ya Bapak Ibu, disiplin tadi ya. Kita punya penghasilan, kemudian kita masukkan ke dalam proporsi-proporsi tertentu gitu kan, berapa persen untuk operasional, untuk menabung, untuk investasi, dana darurat, dana pensiun. Nah, kita harus disiplin gitu ya dalam mengalokasikan ya dana yang kita miliki. Nah, itu disiplin ini penting sekali. Karena apa? Ketika tidak disiplin tadi ya, keinginan menjadi lebih dominan dibandingkan kebutuhan, memenuhi kebutuhan gitu ya. Nah, sudah paham produk yang sesuai dan variannya. Nah, ini perlu literasi gitu ya. Kita perlu literasi investasi ya. Kalau kita misalnya tadi suka resiko, berarti tadi dalam kaitannya pemilihan investasinya saham misalnya, kita harus paham dulu nih saham-saham perusahaan apa ya yang kira-kira liquid, yang memberikan cash flow yang tetap setiap tahunnya misalnya, yang memberikan dividen misalnya, yang kinerjanya bagus seperti apa. Nah, itu harus kita lakukan literasi dulu gitu ya. Kemudian sudah bisa diverifikasi, jangan masukkan seluruh dana investasi ke satu produk gitu ya. Mungkin tahu ya, don't put your egg in one basket gitu ya. Jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Ketika keranjangnya jatuh, semua telurnya pecah gitu ya. Jadi kita lakukan diversifikasi ini ketika investasi. Jangan cuma di saham aja. Kalau mau di obligasi juga, misalnya di pendapatan yang dia fix gitu ya, fixed return gitu. Jadi kombinasi. Atau misalnya saya belum tahu nih, belum paham investasi, ya bisa kita investasikan di reksadana.
Itu reksadana itu kita tempatkan uang kita yang akan nantinya dikelola oleh manajer investasi, Pak. Jadi nggak perlu kita repot-repot untuk cari literaturnya gitu ya dan seterusnya. Jadi biarkan nanti si manajer investasinya yang mengelola dana yang kita miliki gitu. Kemudian sudah siap, sudah bisa diversifikasi enggak? Yang tadi udah ya. Sudah siap tidak was-was? Nah, mulai perlakukan dana investasi sebagai dana menganggur yang tidak perlu kamu perhatikan setiap waktu. Jadi yang namanya investasi itu adalah penghasilan dikurangi pengeluaran operasional, dikurangi dana darurat ya. Dan seterusnya baru tempatkan sisa dana tersebut di investasi gitu, istilahnya uang dingin gitu ya, kita gunakan investasi itu dengan menggunakan uang dingin gitu, jangan sampai uang operasional yang kita gunakan untuk investasi gitu ya, karena uang operasional itu kan istilahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya. Nah, ini ya yang ketiga, mengumpulkan informasi data yang relevan. Nah, ini kita harus tahu dulu ya profil resikonya. Profil resikonya kita tentukan tujuan investasinya untuk keamanan modal. Kalau moderat ini peningkatan hasil investasi di atas inflasi. Nah, ini ya. Kemudian tujuan investasinya agresif, berarti mencari hasil investasi yang tinggi. Ya, resiko yang konservatif biasanya dia tidak mau menanggung resiko gitu ya, sehingga jangka waktu investasinya pendek, dia kurang dari 5 tahun. Makin lama jangka waktu investasi kan makin beresiko ya kan, maksudnya ini makin mengandung ketidakpastian gitu ya, sehingga jangka waktu estimasinya yang bisa dipilih untuk yang konservatif ini adalah yang kurang dari 5 tahun. Contohnya ini Bapak Ibu ya, tabungan, deposito, ya obligasi, reksadana terproteksi. Nah, ini bisa menjadi pilihan gitu ya untuk seseorang dengan profil resiko yang sifatnya konservatif ya. Kemudian kecenderungan investornya apa? Pensiunan misalnya atau investor pemula ya. Ya kebayang mungkin kalau pensiunan main saham ya. Waduh, spot jantung terus gitu kan, karena fluktuasi sahamnya lumayan gitu ya. Apalagi sekarang tuh. Jadi lebih baik gitu ya untuk pensiunan itu lebih baik memilih investasi yang dia bisa mendapatkan fixed income setiap bulannya, karena kan penghasilan juga mungkin tidak ada yang regularly memang tiap bulan didapatkan gitu ya. Jadi pilihlah investasi yang memang fix gitu ya, pendapatannya setiap bulan misalnya. Dan investor pemula juga gitu ya. Investor pemula kan mungkin literasi keuangannya masih rendah gitu ya. Sehingga jangan dululah untuk memilih investasi yang terlalu beresiko seperti halnya yang di kolom 2 dan 3 ini ya. Kolom 2 di sini moderat sudah mulai nih ya, reksadana. Nih reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran gitu ya. Nah, ini kan masih ada peluang untuk ketidakpastian gitu di masa yang akan datang ya. Reksadana pendapatan tetap ini adalah 80%-nya obligasi, 20%-nya biasanya saham. Kemudian menjelang pensiun dan investor yang baru belajar. Nah, ini di tingkat profil resiko yang moderat ya. Kemudian yang agresif di sini pastinya dia memilih ya investasi yang seperti reksadana saham yang di mana investasinya itu 80% dari saham itu ya. Kemudian perdagangan berjangka atau produk derivatif. Nah, ini biasanya dilakukan oleh investor yang cukup berpengalaman ya. Kemudian di sini profil kepribadian, kemudian alokasi aset juga ya di sini dan profil instrumen investasi. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mengumpulkan informasi data yang relevan. Kalau kemarin ini nih, bentar. Nah, ini nih ya. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan return dan resiko. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya, makin tinggi resikonya, ya semakin ke kanan dia resikonya makin tinggi. Tapi salah satu konsep di keuangan, makin tinggi resiko, makin tinggi return yang diharapkan, gitu kan. Ketika resikonya makin tinggi, kita akan mengharapkan adanya kompensasi, ya kan? Nah, kita nggak mau ya, ketika resikonya tinggi, returnnya rendah. Ya kan enggak ya, kita mengharapkan adanya kompensasi yang lebih lah ketika dibandingkan dengan
produk yang resikonya lebih rendah gitu. Nah, ini adalah tingkatannya. Yang pertama adalah sebetulnya yang pertama di sini adalah deposito, ya, emas misalnya. Kemudian deposito emas, kemudian obligasi, obligasinya itu obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, kemudian masuk ke saham, kemudian ke opsi, kemudian resiko yang sangat tinggi adalah judi, ya, karena ketidakpastiannya sangat tinggi. Nah, ini mungkin apa yang harus kita ketahui, bahwa konsep keuangannya high risk, high return gitu ya. Sehingga apa, ketika ada orang yang menawarkan tingkat bunga yang tinggi, kita harus paham juga bahwa resikonya juga tinggi gitu ya. Ada resiko ketidakmampuan ya untuk membayarkan tingkat bunga kepada kita selaku investor. Nah, itu harus dipahami ketika ada yang menawarkan misalnya, Bu, ini saya menawarkan tingkat bunga 5% nih tiap bulan. Tinggi nggak Pak Deden? 5% per bulan loh Pak, ya. Itu tinggi banget ya Pak. Tinggi, 5% per bulan lagi. Bank aja hanya menawarkan 2-4% kan? 4%, iya. Per bulan gitu. Nah, itu kita harus cari pembanding dulu gitu ya. 5% per bulan dalam artian 12 kali 5 berapa? 60 ya. 60% per tahun, luar biasa ya. Bank saja untuk deposito hanya mampu memberikan 2-4% deposito per tahun. Kalau kita bandingkan lagi sama obligasi, itu 6-7%. Kita bandingkan lagi dengan saham, tadi ya 9-12% gitu. Nah, itu kita harus selalu bandingkan ya dengan acuan ini apa? Risk free rate ya, risk free rate. Nah, ini ya, mengumpulkan informasi data yang relevan, termasuk juga kita harus awas gitu ya terhadap investasi bodong. Ya, ada ciri-ciri umumnya nih, menawarkan keuntungan tinggi, nggak masuk akal tadi ya Pak ya. Ketika ada yang menawarkan 5% per bulan, nah itu kan nggak masuk akal lah istilahnya ya. Kita harus tahu bahwa resikonya sangat-sangat tinggi, jadi kita harus waspada. Terus mengklaim investasi tanpa resiko. Ya. Ada yang menerapkan sistem seperti MLM, dengan mengajak anggota baru agar keuntungan berlipat. Dan seterusnya di sini ya tips untuk terhindarnya, ingat prinsip 2L, legal dan logis, cari dahulu informasinya tentang izin produk dan seterusnya, jangan mudah terpancing, jangan jadikan keterlibatan public figure sebagai acuan. Beberapa tahun yang lalu kan ada kasus First Travel ya, Bapak Ibu. First Travel itu yang melibatkan artis-artis ya. Kalau nggak salah Syahrini waktu itu tuh ya, yang jadi ikonnya First Travel. Tapi kemudian apa? Ternyata dia menerapkan skema Ponzi, ya kan? Skema Ponzi yang mengharapkan adanya member yang baru gitu ya, untuk bisa menutupi kan member yang sebelumnya gitu. Nah itu harus diwaspadai. Dan yang terkini sih kasus yang menjerat mahasiswa IPB ya. Aduh, bayangkan ya, itu kan berpendidikan gitu ya, mahasiswa tuh ya. Ya, berarti apa? Tidak ada cukup literatur ya dari mahasiswa tersebut untuk bisa menghindari gitu dari investasi yang ditawarkan ya kepada mahasiswa tersebut. Luar biasa ya, ini mencengangkan juga sih sebetulnya, kasihan gitu ya. Hampir berapa ini mahasiswa IPB-nya? Sampai 116 orang gitu ya yang jadi korban. Dan mereka tuh apa? Dan di sini kan modusnya tuh, pelaku menawarkan proyek, ya, korban diminta mengajukan pinjaman ke aplikasi pinjol, dananya untuk bertransaksi di toko online milik pelaku, dan transaksinya juga fiktif gitu ya. Kemudian dari setiap transaksi korbannya dijanjikan komisi 10% dari tiap transaksi. Tuh, cicilannya dijanjikan dibayar oleh pelaku. Nah ini kan istilahnya kayak mahasiswa cari jalan pintas gitu ya. Saya nggak ngerti juga gitu. Apakah untuk memenuhi kebutuhan sekarang yang memang sekarang itu dengan adanya teknologi, ngerasa nggak semakin banyak pengeluaran? Ya, kita kan mudah ya sekarang, gampang tergiur gitu, misalnya buka Shopee gitu ya. Saya sebut merek ngapain? Buka Shopee gitu. Ya kan? Aduh, padahal nggak butuh gitu. Cuman pengen aja, tapi masuk ke keranjang, akhirnya apa? Jadi eksekusi beli gitu ya. Atau misalnya beli makanan lah gitu ya, pakai GoFood misalnya atau apa gitu. Itu kan lumayan juga gitu ya biayanya tuh. Ya kan Pak? Ya. Kita beli makanan atau apa kan bisa sampai 30-40% gitu ya.
dibandingkan ketika kita membeli ya di tempatnya secara langsung. Nah itu kan istilahnya membuat kita itu semakin mudah ya untuk tadi memenuhi keinginan gitu ya. Ya, dan kebutuhannya, kebutuhan makin keinginan. Besar pengeluaran jadinya ya Pak Deden nih. Teknologi sekarang tuh makin membuat orang tuh mudah gitu ya untuk membeli sesuatu dan seterusnya. Nah, kita kontrolnya di kita. Sebetulnya kita lebih mudah mengontrol pengeluaran kan daripada mengontrol pemasukan ya. Ya kan? Kalau pemasukan kan istilahnya kita harus effort dulu gitu ya untuk mencari-cari gitu kan, gimana nyari bisnis usaha kan nggak mudah juga. Tapi pengeluaran kita bisa kontrol sebetulnya dengan cara apa, disiplin tadi gitu ya. Nah mungkin dengan adanya kebutuhan yang sekarang makin bisa terpenuhi dengan adanya teknologi, makin tinggi kan pengeluaran dari mahasiswa gitu ya, sehingga gimana nih caranya biar saya bisa dapat banyak uang gitu untuk memenuhi kebutuhan sekarang yang mungkin ini jalan pintas gitu ya, dapat 10% kan menggiurkan juga gitu ya setiap transaksi, makin terus ya ini miris lah istilahnya ya, berarti kurang literasi keuangannya gitu ya untuk mahasiswa. Nah, kemudian tahapan berikutnya membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan juga review. Nah, pelaksanaan rencana investasi, alokasi aset, perlindungan, dan review pelaksanaan secara periodik gitu ya. Nah, ini ya platform digital. 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi ya Pak. Aduh, iya. Platform digital. Nah, ini ada bisa sih Bapak Ibu perencanaan keuangan. Jadi teknologi juga bisa membantu kita sih, nggak cuma tadi spending money-nya lebih banyak ya, tapi bisa bantu juga nih untuk kita merencanakan keuangan gitu ya. Nah ini masih macam-macam lah kita ya, lending dan seterusnya. Nah ini sih tips pengelolaan keuangan gitu ya, pengeluaran setiap bulan sesuai skala prioritas dan seterusnya. Kemudian ini sih yang penting juga nih pengelolaan keuangan ya. Nih ada alokasi budget bulanan gitu kan. Di sini ada prinsip 50-30-20 ya, 50% kebutuhan, 20% tabungan, 30% keinginan. Nah, ini masih ada porsi untuk keinginan nih Bapak Ibu ya. Ya, pastinya kan kita ada kebutuhan sosial gitu kan, ya. Liburan keluarga dan seterusnya. Nah, ini mungkin proporsi yang bisa diinikan. Atau prinsip 10, 20, 30, 40 gitu ya. 10% sosial keagamaan, investasi, pembayaran hutang, dan biaya hidup harian. Nah, ini mungkin ya dalam pengelolaan keuangan ya. Dan ini mungkin ya pengelolaan keuangan menghadapi resiko di masa yang akan datang. Tadi kembali lagi ke awal ya, memiliki uang cash atau dana cadangan yang cukup ya. Kemudian ketat dalam pengelolaan keuangan, investasinya bertahap dari aset resiko rendah ke sedang atau tinggi. Karena kondisi masih belum pasti ke depannya, pengurangan 5-10% investasi resiko rendah. Aduh, saya harus ngecas dulu nih Pak. Silakan Bu. Siapkan asuransi atau proteksi buat skala prioritas, pengelolaan keuangan, evaluasi budget bulanan, tetap investasi di instrumen yang kita pahami. Nah ini penting. Kalau nggak paham ya sudah ke ini aja, ke manajer investasi tadi Pak, dalam bentuk reksadana gitu. Itu kita istilahnya nggak usah lakukan strategi investasi yang sifatnya aktif. Ya aktif di sini apa? Kita lakukan analisis rasio keuangan saham misalnya, dan seterusnya, kita hanya perlu menyerahkan saja kepada manajer investasi tadi ya. Dan ini ya investasi terbaik ada obligasi, reksadana ya, kemudian saham dan juga rumah di sini ya, resikonya menengah tinggi dan seterusnya. Nah, ini sih strategi investasi aja ya Bapak Ibu, ada strategi portofolio aktif, strategi pasif. Ini ketika tadi ya memilih untuk profil resiko yang moderat ya sampai ke tinggi ya, memilih investasi pada saham misalnya. Nah, ini bisa melakukan strategi-strategi aktif dan pasif. Tentunya ini harus dibekali dengan literatur gitu ya. Memilih saham misalnya yang kira-kira dia liquid gitu ya. Sampai kepada investor tersebut bisa menentukan apakah saham itu overvalue atau under value gitu ya, sehingga bisa memutuskan apakah beli, tahan atau jual. Atau strategi pasif gitu ya, strategi beli dan simpan. Atau strategi mengikuti indeks, misalnya mengikuti indeks harga saham gabungan atau mengikuti indeks LQ45 dalam melakukan investasi gitu ya. Menabung emas di sini strategi investasi bisa juga ya melalui
platform-platform digital, nih Pegadaian, Tamasya, Tokopedia, dan Bukalapak. Di sini modalnya mulai Rp100 nih Pak Deden. Sampai Rp500. Tapi ya inilah, kita namanya nabung emas ya. Mulai dari 0,0001 gram gitu ya. Nah, nanti emasnya dapat ditarik secara fisik bila saldo emas sudah mencapai 1 gram. Tuh, jadi kita bisa lakukan menabung emas nih ketika kondisi keuangan kita tidak mampu untuk membeli 1 gram emas. 1 gram sekarang berapa, Pak? Naik ya? Sejuta, Bu, sudah 100. Sejuta loh sekarang. Kondisi ekonomi berarti sedang mengalami pelemahan. Biasanya diikuti itu, Pak. Naiknya harga emas biasanya. Gitu, emas tuh mengikuti kondisi ekonomi, Pak, biasanya. Orang banyak yang menarik di saham karena kondisinya akan mengalami resesi nanti misalnya gitu ya. Sehingga beralih ke investasi yang lebih fixed income gitu. Nah, biasanya emas makin jadi primadona lagi ini karena safe haven katanya ya, emas tuh. Ini analisis saham sih, gimana caranya ya menganalisis bahwa saham itu ada yang liquid. Contohnya indeks LQ45, pilih aja saham-saham yang ada di indeks ini Pak, indeks LQ45, Jakarta Islamic Index, Kompas 100, karena saham-saham ini liquid, mudah untuk diperjualbelikan di pasar modal. Nah, lakukan juga analisis makro, analisis fundamental, analisis teknikal biasanya untuk investasi jangka pendek. Dan kita harus tahu bahwa di saham itu profitnya ada 2 ya, capital gain dan juga dividen tadi. Ya, nah ini untuk menentukan Nah, kemudian analisis investasi, ini ada top down approach ya, ada analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan ketika ini adalah detailnya sih sebetulnya untuk menganalisis dari suatu investasi, Pak. Kita analisis dulu bagaimana faktor makroekonomi berpengaruh terhadap pasar modal. Kemudian analisis industri, ketika kita akan menentukan industri mana yang akan kita investasikan. Kemudian masuk ke dalam analisis perusahaan, analisis rasio keuangan, gitu ya, sehingga kita bisa menentukan saham-saham mana sih yang dia mempunyai kinerja yang bagus, misalnya dalam 5 tahun terakhir, sehingga kita pilih untuk berinvestasi. Itu Pak, itu aja mungkin Pak Deden. Baik. Ya, Bapak Ibu. Mantap, pas nih jam 15 ya. Bu Irni. Waduh. Alhamdulillah, ya sip. Bapak Ibu sekalian, telah saya stop share nih. Stop share aja ya. Oke. Iya betul Bu. Bapak Ibu sekalian, ini Bu Irni saking asiknya ya, memang materi juga asik untuk disimak ya, terutama diimplementasikan Bu Irni ya. Pak. Mulai dari perencanaan keuangan sampai kemudian kita mencoba tidak hanya merdeka belajar, itu juga merdeka keuangan Bu Irni ya. Iya betul Pak. Bapak Ibu sekalian, silakan dipersiapkan. Pertanyaan-pertanyaannya masih dibuka ya sebelum kita asan Bu Irni ya 10 menit ke depan lah, 15 menit ke depan untuk Bapak Ibu sekalian, terutama tadi teman-teman ataupun Bapak Ibu peserta audien usianya dari usia mana tuh Bu Irni ya? Saya sih harusnya di usia matang Bu Irni ya. Remaja kali Pak Deden mah. Oh, remaja ya. Maksudnya sudah matang berinvestasi, sudah bebas finansial ya, mestinya begitu. Konon katanya Bu Irni, ini sambil mancing-mancing Bapak-Bapak Ibu bertanya di ruangan. Jadi cara memperoleh harta itu Bu Irni sangat mungkin dari warisan. Iya Pak. Sangat mungkin dari hadiah, sangat mungkin dari pemberian orang. Tapi yang sangat mulia katanya dari bekerja. Iya Pak, setuju atuh Pak. Gitu lebih ya, berkah ya Pak. Betul, termasuk berinvestasi. Kalau warisan kan itu mah bonus ya Pak ya. Tapi warisan juga kalau kita dapat sebisa mungkin kita investasikan lagi untuk bisa mendapatkan return yang lebih tinggi Pak sebetulnya. Betul. Kita dapat warisan dari orang tua bukan berarti kita harus menghabiskan. Itu pemikiran yang salah. Kadang kan kita suka asik dapat warisan padahal itu tuh amanah sebetulnya ya Pak Deden harusnya ya. Jadi amanah bagaimana kita tadi itu bisa Bu Irni bagaimana pandai-pandai untuk mengelola ya. Betul Pak. Jadi kalau misalnya hanya saja Bu Irni kalau kita menggunakan teorinya Robert Kiyosaki itu kan ada 4 kuadran ya Bu Irni ya, ada investor ya kan, mau jadi selebriti ya kan, pebisnis. Kita tuh modelnya apa Bu? Karyawan plus pebisnis ya Bu? Iya Pak. Karyawan gitu kan. Pebisnis. Dan
Baik, Ya, Bapak Ibu tentu. sekalian, ini berdua dialog nih dengan Bu Irni. Saya tadi nunggu-nunggu ada yang mau bertanya. Dipersilahkan di ruang chat room atau Sebetulnya bertanya langsung, dipersilahkan. kita lebih ke diskusi aja lah ya Pak Deden Diskusi ya. lah ya, betul, betul. Boleh sharing barangkali Bapak Ibu, silahkan. Ya, di sini Gitu. ya banyak suhunya, Bu Irni. Ya pasti. Ini saya juga gugup nih, banyak suhunya di sini sebetulnya nih. Baik, dari Bapak Ibu, ada mahasiswa peserta seminar online di series ke-57 ini. Silakan dipersilahkan begitu. Diwajibkan sebetulnya untuk bertanya begitu ya. Ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Selagi Bu Irni masih menyediakan waktunya untuk kita nih sebagai pakar di bidang keuangan ya, manajemen keuangan. Kalau saya pribadi Bu Irni banyak hal yang saya dapat gitu ya. Tadi ngepcer lah PPT-nya begitu ya. Saya kirim Pak nanti Pak. Oh siap. Saya share Pak. Karena materinya sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Memang pada akhirnya kita harus mencoba menjadi sosok tadi. Kalau kata Bu Irni tidak sampai kepada titik kita jadi orang kaya, tapi banyak berbagi setelah kaya gitu ya. Betul, setuju Pak. Ya biasanya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Dipersilahkan. Pak Irwan, kalau nggak saya ingin bertanya itu, ada Pak Irwan? Operator 1 atau 2 atau Pak Haris? Nah, Pak Irwan kemarin sudah mencoba itu Bu Irni, terlibat dalam aspek apa Pak Irwan, bisnis ya? Monggo Bapak Ibu sekalian. Ibu nanya. Oh ini serius nih. Pak Dede. Serius ya nanya. Udah dimention Pak Dede gitu nanya. Silakan Mas. Ya, kan tadi sebaiknya untuk investasi itu di bawah 30 ya Bu ya? Iya. No? Ya, nah, Pak. jadi kalau untuk kami yang sudah terlanjur menjelang usia 40, bagaimana Bu itu? Ya. Gitu. Jadi mungkin kesempatan dari keuangannya memang baru bisa sedikit stabil di usia sekarang gitu. Ya. Setelah melewati masa 30. Nah, masih muda Pak Irwan mah Bu, masih 17 tahun. Pak Irwan, yang penting ada niat. Bapak, Ibu. Pak Irwan, jangan merasa telat ya. Yang penting ada niat dan konsisten menyisihkan penghasilan untuk berinvestasi gitu Pak. Ya, yang penting konsisten gitu ya. Dan sebetulnya dengan tadi sudah saya jelaskan, kita makin mudah kan sekarang untuk melakukan investasi ya Pak Irwan. Misalnya melalui e-commerce gitu kan, Tokopedia dan seterusnya. Bahkan Pegadaian pun kan sudah ada yang online untuk kita bisa menabung emas gitu ya. Jadi Pak Irwan jadi untuk investasi ya banyak sekali lah wadahnya ya. Ya, kenapa Pak? Wadahnya, tempatnya gitu Yun. Wadahnya ya betul, dan sangat mudah sekali, tapi yang jelas kita harus paham dulu Pak Irwan ketika kita mau mulai investasi, karakteristik Pak Irwan nih seperti apa? Berani nggak menanggung resiko yang tinggi, gitu ya. Nah, ketika misalnya return-nya tinggi, Pak Irwan harus paham juga bahwa resikonya juga tinggi, Pak. Misalnya tadi ya, tingkat inflasi sekarang 6% misalnya. Wah, berarti saya harus cari nih tingkat investasi yang bisa memberikan tingkat pengembalian minimal 6% lah sama dengan inflasi, sehingga kita bisa mengamankan nilai uang kita gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau cari nih investasi dengan tingkat return sekian, itu bisa dimulai dari obligasi, itu bisa obligasi perusahaan Pak, itu di antara 5-6% gitu per tahun. Itu kalau misalnya yang lebih tinggi lagi tapi resikonya kan lebih tinggi juga ya Pak, itu di saham misalnya. Nah, ketika Pak Irwan merasa bahwa aduh saya kan nggak ngerti gitu ya, investasi di obligasi gimana, saham gimana, ya tadi ada alternatifnya yaitu reksadana Pak Irwan. Itu reksadana juga macam-macam Pak, ada reksadana pendapatan tetap. Nah, ketika Pak Irwan merasa bahwa kalau saya sih moderate ya atau konvensional, berarti apa? Itu return-nya juga nggak terlalu tinggi gitu. Ya, maksudnya nggak terlalu tinggi setinggi saham ya Pak ya, di sekitar 5-7% gitu per tahun. Nah, itu Pak Irwan bisa mencari reksadana pendapatan tetap.
di mana 80%-nya itu investasinya di investasi yang return-nya tetap Pak setiap bulan gitu. Gitu, dan di manajenya oleh manajer investasi gitu. Kalau misalnya saya bersedia, Pak Irwan bersedia untuk menerima resiko yang lebih tinggi, berarti Pak Irwan milihnya itu reksadana saham. Nah, di mana 80%-nya itu saham Pak Irwan, 20%-nya lagi di investasi yang pendapatan tetap tadi, seperti obligasi atau sukuk. Kalau misalnya, saya nggak mau nih obligasi, saham, reksadana juga enggak misalnya, padahal sekarang kan dengan modal 500.000 aja udah bisa tuh Pak Irwan. Ya, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, saham juga itu bisa. Pak Irwan bisa masukkan ke deposito aja, gitu lebih aman Pak, gitu. Tapi tingkat returnnya juga kecil tadi ya, antara 2 sampai 4%. Jadi yang penting niatnya dulu Pak, ada untuk menyisihkan gitu ya di perencanaannya. Dan Pak Irwan lakukannya itu konsisten dan disiplin, setiap bulan harus sisihkan. Selain menyisihkan yang lain juga gitu ya, dana darurat dan seterusnya. Gitu sih Pak. Siap Ibu, hatur nuhun. Terima kasih Pak Irwan. Kalau mau investasi ke saya Pak Irwan. Sudah investasi di Pak Deden sudah pasti itu Pak. Koperasi ya Pak Deden. Koperasi dan lain-lain. Iya, saya juga kan Kopkargiat. Baik. Terima kasih Bu Irni atas jawabannya ya Pak Irwan, atas pertanyaannya. Berikutnya silakan kalau masih ada, nampak di ruang Pak Riza kelihatannya. Aduh, suhu saya ini Pak Riza. Enggak, ini silakan Pak Riza. Materi hari ini tuh awam semua masalah uang. Iya Bu Irni, ini nggak tahu nih apa ada hubungannya dengan yang Ibu jelaskan tadi gitu ya. Tapi ini kan banyak fenomena ngomong kelayakan bisnis Bu ya. Tapi kan kalau kita kan di aktivitas ini bukan bisnis sih Bu ya. Pembangunan infrastruktur Bu ya. Nah, kalau pengertian saya kan pembangunan infrastruktur ya saya nyebutnya sih mungkin infrastruktur hulu ya yang jauh dari end user itu biasanya investasinya mahal, nilai tambahnya kecil. Ya ini contoh konkret saja gitu ya. Contoh kita misalnya ada yang ngomong pembangunan jalan tol atau pembangunan kereta cepat gitu ya. Nah, di antara apa yang mengkritisi dan mendukung itu kan memang kisah ceritanya itu memang investasinya besar, tapi pendapatannya. Nah, kalau dari mungkin pendapat Bu Irni itu kira-kira harus dibagaimanakan Bu. Pengertian dari bagaimanakan apakah dalam nanti mengelola bisnis investasi yang mahal itu nantinya istilahnya apa Bu ya? Impairment atau penyusutan dipercepat itu berarti dianggap tidak ada. Terus fokus kepada kebutuhan biaya untuk operasionalnya gitu. Nah, karena memang kan jadi serba salah Bu. Kalau misalnya wah itu bakalan rugi terus dimangkrakkan kan juga enggak kereta cepat itu kan juga malah lebih bermasalah lagi. Nah, menurut Ibu tuh kira-kira kalau Ibu mungkin jadi presiden aduh Bapak. Nah, itu berat nih. Cara mengelolanya itu harus kita apakan. Udahlah itu yang sudah terlanjur anggap aja itu terus dijadikan impairment atau apa. Nah, kemudian kita fokus ke operasionalnya saja. Kalau operasionalnya positif atau apa atau ini sebagai prime mover nanti kalau didukung oleh istilahnya TOD atau apalah itu yang dibangun di sepanjang jalan memberikan ini, nah itu menjadi meningkatkan pertumbuhan di efek ininya ya multiplier efek. Nah, mungkin itu Bu barangkali ada gambaran. Ya berat nih pertanyaannya nih. Pertanyaan kelas tinggi Bu Irni ya. Baik, silakan Bu Irni, silakan. Baik, ya seharusnya sih ketika ada bisnis itu akan dijalankan kan biasanya ada analisis kelayakan bisnis ya Pak Riza ya. Di mana analisis kelayakan bisnis ini ada skenario resiko ya Pak Riza ya. Ketika kondisi ekonominya bagus, normal dan turun gitu. Dan bisnis itu dijalankan ketika ketiga resiko tadi bisa diantisipasi di masa yang akan datang gitu kan. Nah, dalam hal investasi jangka panjang di infrastruktur mungkin ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya memang sudah terlanjur
bisa dipertimbangkan bahwa kedepannya itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan atau tidak. Mungkin lebih ke situ ya Pak Riza. Karena kita tahu ya, kemarin itu sampai bengkak sekali ya biaya untuk kereta cepat ya. Sampai triliunan kan? Mangkrak Bu, bengkak dan mangkrak. Bengkak dan mangkrak ya. Nah, itu Katanya sih pilihan akhir sulit. tahun ini selesai ya, gitu kan, dengan tambahan biaya lagi. Nah mungkin karena memang infrastrukturnya sudah jadi ya Pak ya, hampir jadi kan ini. Memang mau tidak mau harus berjalan, tapi kemudian mungkin difokuskan pada manfaatnya gitu ya. Secara ekonomi nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Itu sih Pak Riza. Sudah ketok palu Bu Irni, kata Pak Riza sudah ketok palu Pak Jokowi. Ya. Itu Bu, apa pemahaman impairment itu, penyusutan dipercepat itu sebenarnya konteksnya apa Bu ya? Impair. Kan kalau nggak salah impairment itu terjadi apabila bisnis plan tidak tercapai, terus istilahnya apa ya, mau nutup bisnisnya atau mau apa gitu ya. Ini mirip kejadiannya ini Bu. Apa ya Pak? Dulu kasusnya Fleksi gitu ya, yang suka tidak suka harus bubar, terus diimper. Nah, impernya itu cukup tinggi 2 triliun. Nah, supaya tidak terlihat, itu istilahnya apa ya? Bisnisnya itu dileburkan ke Telkomsel. Jadi hilangnya nggak kelihatan. Wah. Nah, kalau ini kan infrastruktur barangnya udah nyata, Bu. Itu udah nyata gitu. Nah, ini menjadi sesuatu apa ya, kinerjanya, suatu investasinya menjadi tanda kutip tidak bermasalah. Nah, ini seperti apa, kan kasus seperti ini banyak Bu ya, tuh yang di Palembang tuh LRT-nya juga sudah jalan, tapi secara ini ya itu nggak, ini bisnis, tapi nggak mungkin dibongkar juga, nggak mungkin diberhentikan juga. Mungkin ini Bu ya, ujungnya subsidi mungkin. Iya. Belum Pak, IKN Pak Riza, belum IKN. Ya. Betul. Iya. Terus gimana caranya memaksimalkan cash flow pendapatan dari infrastruktur yang sudah berjalan? Akhirnya kan barang substitusinya yang kemudian diatur ya Pak ya, Pak Riza. Betul. Kayak itu kan kereta Agro Parahyangan nantinya akan ditiadakan katanya menjadi kereta barang nih. Ini salah satu cara untuk menambah cash flow income dari kereta cepat katanya seperti itu. Ya betul. Jadi karena itu Bu, kereta cepat itu ya kalau nggak salah dulu planning awalnya itu di sepanjang jalan itu beberapa akan dibuat kayak kota satelit. Salah satunya itu kalau nggak salah yang di itu Bu, Walini. Iya. Nah, terus di mana sekarang? Sebenarnya bukan masalah nggak jadi. Untuk nggak bangun itu pun uangnya nggak cukup. Nah, akhirnya fokusnya di ujung ke ujung. Nah, itu perencanaan detail yang nanti di sepanjang jalannya kota satelitnya itu mungkin belum dikerjakan saat ini. Karena waktu itu saya ingat persis 2019 Telkom di Walini itu disuruh bangun sentral atau data center untuk mengembangkan kawasan itu. Jadi kayak gabung dengan developernya gitu. Nah, tapi mungkin developernya dari yang ngurus KCIC ya kalau nggak salah itu kelihatannya uangnya nggak kuat di situ. Akhirnya fokus udahlah yang penting ujung-ujung alur ke mana, ke Halim itu dulu lah. Padahal nggak ini juga ya Pak, kurang ini juga ya di Halim ya Pak. Padahal udah ada transportasi yang terpusat di Gambir ya, di Gambir. Nah itu nanti nah mungkin tadi konteksnya itu ya sesuai yang Ibu sampaikan, berarti memang untuk menjadi layak itu ditambahkan substitusi itu kan, walaupun bentuk substitusinya itu sebenarnya nilai tambah di tempat lain Bu ya, prime mover atau menggerakkan pertumbuhan, karena ini konteksnya kan infrastruktur Bu ya. Mungkin itu Bu ya. Iya Pak. Kurang lebih. Terima kasih Bu Irni. Terima kasih Pak Riza. Ya, bisa buat bahan kampanye ini Bu. Malah saya belajar dari Pak Riza nih, banyak belajar dari Pak Riza nih. Ya, 2020 sekian nanti Bu Irni yang presidennya Pak Riza maksudnya. Itu. Ganti Bu Sri Mulyani lah. Waduh. Baik, terima kasih Pak Riza. Iya Pak. Barangkali masih ada yang lain dari audiens peserta seminar. Nah, ini masih bertahan 30 orang nih Bu Irni, setia nih.
Materinya sangat menarik, betul apa yang disampaikan Bu Irni ya. Ini kiat-kiat lah begitu ya. Kiat-kiat kalau sudah punya duit, pandai-pandai mengelola duitnya, kemudian ujung-ujungnya adalah merdeka tuh ya. Dulu kita nyari uang Bu Irni, sekarang uang nyari kita Bu Irni. Wow. Mantap Pak Deden. Baik Bapak Ibu sekalian, karena memang waktu juga Bu Irni ya. Sudah menjelang asar, kami sekali lagi atas nama panitia, seluruh jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Irni Yunita yang telah memberikan paparan materinya, yang insya Allah sangat bermanfaat Bu buat kami di lapangan ya, di lapangan nih, di akademik di lapangan. Kemudian juga para penanya tadi Pak Irwan dan Pak Rija, terima kasih banyak atas segala apa yang disampaikan. Tentu sekali lagi atas nama seluruh jajaran panitia seminar online, atas segala kekurangannya kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kebaikan kita semua diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dan semoga acara ini tidak berhenti sampai di sini. Nanti insya Allah mungkin di bulan Januari, bulan Februari, dan di tahun-tahun yang akan datang. Itu aja, barangkali Bu Irni ada closing statement barangkali yang disampaikan Bu Irni, monggo. Ya, apa ya Pak? Silakan Bu. The more you learn, the more you earn. Apa tuh Bu? Iya Pak. Apa barusan tuh Bu terjemahnya? Ya, makin banyak belajar, kita makin bisa dapat ilmu. Gimana caranya untuk mendapatkan tadi ya penghasilan dan seterusnya untuk menutupi kebutuhan dan keinginan Pak Deden. Baik. Terima kasih banyak Bu ini coach yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Bu Willy, hatur nuhun. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami haturkan terima kasih. Sampai jumpa di acara seminar online berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bapak Ibu mangga, saya izin live. Hatur nuhun Pak Riza, Bu Willy. Ya, jangan lupa mengisi presensi untuk sertifikat ya, untuk sertifikat ya bagi para peserta, dan sudah ada di link ya. Silakan diisi, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk lampiran kegiatan-kegiatan di acara-acara berikutnya. Terima kasih Bu Irni, Pak Rija, Bapak Ibu sekalian. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Nuhun, sadayana nuhun.